Ini 3 gerakan favorit gue untuk gedein kaki, tapi edisi dumbbell. Tenang, gerakan ini juga sangat-sangat cocok untuk kalian yang pemula. Jangan lupa untuk follow Strength Bay karena gue akan banyak bagi tips di sana. Gerakan yang pertama, untuk pemula, kalian bisa pilih goblet squat. Beberapa dari kalian itu belum bisa jongkok sampai bawah, tapi dengan adanya goblet squat, selain gampang untuk disetting, kalian jadi bisa untuk turun sampai benar-benar ke bawah. Kalian tinggal pegang dumbbell di dada kalian, dan kalian tinggal ngelakuin squat seperti biasanya. Karena badan kalian lebih tegak dan lutut kalian lebih maju, maka ini akan melatih quadriceps kalian dengan baik. Selanjutnya adalah gerakan split squats, tapi front foot elevated split squats. Kalian tinggal pegang dumbbell di salah satu sisi, dan tangan yang lain bisa pegang sesuatu untuk ngestabilin. Pada variasi front foot elevated, berarti kaki depan kalian itu posisinya akan lebih tinggi ketimbang kaki belakang. Kalau kalian pengen progresin ke yang lebih susah, saran gue bisa coba rear foot elevated atau Bulgarian split squat. Bedanya, kalau front foot elevated split squat itu akan membagi bebannya itu sedikit kaki belakang ketimbang rear foot elevated split squat. Yang terakhir itu adalah untuk melatih hamstring. Gue suka banget untuk ngelakuin dumbbell Romanian deadlift. Gerakan ini akan benar-benar kerasa banget ketika posisi kalian lagi menekuk atau hamstring sedang memanjang. Jadi kalian bisa mundurin bokong kalian sembari menjaga punggung dan tulang belakang itu tetap netral atau lurus. Lututnya bisa kalian jaga, jangan sampai maju terlalu banyak, karena kalau maju terlalu banyak malah akan jadi kayak squat. Gerakan ini bisa bikin bicep kalian ngepam banget. By the way, kalau kalian suka belajar fitness, gabung Akademi Fitness untuk akses belajar fitness paling mudah. Jadi nama gerakan ini adalah Bayesian Curls. Pertama, kalian cari dulu cable, setting cablenya ke posisi paling bawah. Untuk pegangan, kalian bisa pakai pegangan biasa atau kita bisa sebut di handle. Kalian juga bisa untuk memilih ngelakuinnya satu-satu atau langsung dua-duanya kalau memang cablenya memungkinkan. Tangan bisa kalian biarkan untuk menggantung ke belakang, kalian maju 1-2 langkah. Ini akan membuat arah kabelnya sedikit ke belakang dan ke bawah, yang akan membuat gerakannya itu paling sulit ketika bicep sedang memanjang. Kalian bisa ngelakuin gerakannya dengan repetisi yang tinggi. Saran gue jangan ngelakuin dengan beban yang begitu berat, karena badan kalian itu akan ketarik ke belakang, kecuali kalian pakai bench. Gue udah fokus squat, tapi kenapa squatnya gak naik-naik? By the way, kalau kalian suka belajar fitness, gabung Akademi Fitness untuk akses belajar fitness paling mudah. Kadang ketika kita fokus terhadap suatu gerakan, kita secara terus-menerus tuh nambah bebannya. Kita berharap kita jadi kuat, tapi angkatannya malah segitu-segitu aja. Dengan kalian menambah bebannya terus-terusan secara agresif, ini memberikan tekanan lebih ke badan kalian, sehingga recovery atau pemulihan kalian itu jadi lebih lama. Sedangkan untuk angkatan yang lain yang malah naik, itu biasanya kita itu akan lebih santai. Itu jadi recovery-nya jadi lebih mulus. Jadi pertama, saran gue kalau kalian pengen fokus ke satu angkatan, progressive overload dengan lebih sabar. Kedua, kalau kalian pengen jadi lebih kuat, khususnya di satu angkatan khusus, maka kalian juga harus akuisisi skill atau keterampilannya. Kalian bisa sesimpel tambah satu sesi lagi di mana kalian squat dengan beban yang gak terlalu berat, tapi lebih fokus ke teknik angkatan. Angkatan yang lain yang kalian gak terlalu fokus, bisa diturunin dulu intensitas dan volumenya. Dengan kita turunin angkatan yang lainnya, kita akan punya energi lebih banyak untuk ngelakuin angkatan yang kita ingin fokuskan. Beda gak sih ketika kita latihan dengan barbell atau dengan dumbbell? By the way, jangan lupa untuk visit Strength Bay karena gue akan upload banyak tips latihan di sana. Kita bahas barbell dulu, karena barbell itu mempunyai beberapa kelebihan dan kekurangan. Pertama, gerakan dengan barbell itu akan lebih mudah distabilkan karena pegangannya itu satu dan kalian gak usah pusing untuk stabilin kiri dan kanan. Yang kedua, gerakan barbell itu lebih gampang untuk diprogresiin. Gue yakin kalian akan lebih mudah untuk progresiin barbell bench press, squat, ketimbang misalkan dumbbell bench press dan mungkin gerakan dumbbell lainnya. Ini mungkin terkait dengan poin yang pertama, karena dengan barbell kita nggak perlu untuk stabilin terlalu banyak juga. Tapi barbell itu punya kekurangannya, yaitu adalah fleksibilitas penggunaannya. Jadi ketika kalian pakai barbell, kalian cuma bisa untuk pilih dua tipe grip, pronasi atau supinasi. Dan buat beberapa orang mungkin aja kurang nyaman, dan mungkin untuk yang lainnya biasa-biasa aja. Barbell tuh juga lebih sulit untuk kalian simpen, apalagi buat kalian yang latihan di rumah. Selanjutnya kita bahas dumbbell, dimana dumbbell juga punya kekurangan dan kelebihan. Yang pertama, dumbbell itu akan lebih sulit untuk distabilin. Jadi mungkin beberapa dari kalian akan ngerasa kalau pakai dumbbell itu lebih kelihatan goyangnya. Tapi karena dumbbell itu terpisah, kita melatih otot satu persatu atau unilateral. Untuk beberapa teman-teman yang ngerasa ada ketidakseimbangan otot, dumbbell itu akan jadi teman paling bagus kalian. Dumbbell juga akan lebih fleksibel, gak terkunci pada satu posisi grip aja. Kalian bisa puter-puter tangan kalian sesuka hati. Tapi biasanya gerakan dumbbell itu lebih susah diprogresikan, kecuali kalian punya dumbbell yang kenaikannya itu lebih kecil. Jadi saran gue, kalau kalian pengen dapetin semua benefitnya, ya gabungin aja. Ambil beberapa gerakan barbell,
beberapa gerakan dumbbell. Tapi untuk teman-teman yang latihan di rumah, saran gue bisa beli dumbbell dulu karena penyimpanannya akan jauh lebih gampang. Apalagi adjustable dumbbell yang dimensinya akan lebih kecil ketimbang kalian beli dumbbell satuan. Tahu nggak sih kalian kalau pola latihan push pull leg di gym itu ternyata juga punya kekurangan. By the way, kalau kalian suka belajar fitness, gabung Discord Academy Fitness untuk akses belajar Discord paling gampang. Jadi push pull legs itu adalah salah satu pola latihan yang paling populer yang ada di gym. Wajar karena fleksibilitasnya tinggi dan kalian memberikan waktu istirahat yang cukup per otot. Tapi untuk beberapa orang, mereka mungkin notice perkembangan arms mereka, mungkin bicep, tricep, dan juga shoulders itu kurang cepat dibanding yang lainnya. Kurangnya progres dari shoulders, triceps, dan biceps kalian sebenarnya sesimpel karena mereka itu selalu ditaruh di paling akhir ketika kalian ngelakuin push pull legs. Saran gue, kalian bisa tambah arm day sendiri atau at least hari di mana shoulder dan arms itu ditaruh di awal. Jadi kira-kira splitnya bisa push pull legs, chest sama back, shoulder arms, lalu kemudian legs lagi. Dengan memberikan arms hari sendiri atau minimal melatih mereka di awal, ini akan memberikan mereka prioritas energi yang kalian punya. Gue yakin arms kalian pasti akan jauh jadi berprogres.